Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya ingin mengawali pertemuan kita kali ini dengan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika usianya masih sangat belia, ia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah perigi oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia memang selamat setelah ditemukan oleh serombongan kafilah. Namun, mereka membawa Yusuf kecil ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya. Untuk beberapa lama, ia pun hidup sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir. Sejalan dengan usianya yang tumbuh dewasa, ujian pun mendatanginya. Istri si pejabat bersiasat merayu dan menggoda si tampang Yusuf. Inilah ujian yang amat berat, karena justru Yusuflah yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Kata Yusuf, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Al-Quran Surah Yusuf ayat ke-33. Seperti yang kalian ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam pun akhirnya memang dipenjara. Inilah episode yang memilukan dari kehidupan manusia. Apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah ia terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraan? Tidak. Tetapi lihatlah, penjara justru menjadi batu ujian terhadap kenabian Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang lebih membahagiakannya adalah melalui episode itu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Catatlah 3 istilah kunci ini: pengendalian diri, prasangka baik, persaudaraan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok terpuji karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi nafsu setan istri seorang pejabat Mesir. Lagi, ia pun berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atas saudara-saudaranya yang telah berbuat keji terhadap dirinya. Padahal, kalau mau sebagai pejabat tinggi, pasti sangat mudah baginya menuntut balas di saat-saat ia menanggung cobaan berat dengan dibuang ke perigi, dilelang sebagai hamba. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ada 3 kunci dari cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam dan ayat di atas, yaitu 1. Mujahadah an-nafs, 2. Husnuzan, dan yang ketiga ukhuwah. Yang pertama, mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Selanjutnya, pembagian nafsu. Nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong untuk berbuat buruk. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali perbuatan buruk. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang telah terkendali. Manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita memiliki perilaku mujahadah nafs. Yang pertama, meningkatkan kesabaran. Yang kedua, dapat mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghindarkan seorang muslim dari perbuatan maksiat. Yang kedua, husnuzan atau prasangka baik. Husnuzan berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan artinya prasangka. Jadi, husnuzan adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif. Seorang yang memiliki sikap husnuzan akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih, pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Husnuzan terbagi atas 3. Yang pertama, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, husnuzan terhadap diri sendiri dengan cara percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Dan yang husnuzan kepada orang lain dengan cara semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahan atau kekeliruannya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Manfaat dan hikmah yang bisa kita peroleh ketika kita berperilaku husnuzan. Yang pertama, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Dan yang keempat, menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab akhun yang berarti saudara. Jadi, ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam yang mengemukakan konsep persaudaraan. Ukhuwah sering dirangkai dengan kata Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah memiliki pengertian persaudaraan muslim yang dibangun atas dasar ajaran Islam. Ukhuwah terbagi atas 4. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah,
persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan karena keterikat dan kebangsaan. Dan yang keempat, ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan karena seagama. Manfaat dan hikmah yang bisa kita peroleh ketika kita memiliki perilaku atau sikap ukhuwah. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki banyak teman dan saudara. Yang ketiga, memperoleh kemudahan jika menghadapi kesulitan hidup. Dan yang keempat, memperkuat persaudaraan sesama muslim. Kita menutup pertemuan kita kali ini dengan sebuah kalimat. Langkahmu hari ini adalah penentu dirimu di masa depan. Maka melangkahlah secara baik dan benar agar masa depanmu bisa cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.